Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, akhirnya kita bisa ketemu melakukan perkuliahan minggu pertama mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital, meski hanya dengan lewat video. Ya sebenarnya saya sih ingin kita bisa ketemu di kelas virtual gitu ya, berserta mahasiswa-mahasiswa lain di universitas asal saya. Kita belajar bareng, kita sharing ilmu bareng, ya tetapi uh, karena kondisinya tidak memungkinkan sekarang ketemu ya kita bisa lakukan perkuliahannya lewat video saja. Nah, untuk pertemuan pertama biasanya nggak di kelas saya nggak lama-lama sih, karena pertemuan pertama ini saya lakukan isinya biasanya hanya perkenalan, baik itu perkenalan personil saya sebagai pengajar ataupun perkenalan materi apa itu Sistem Informasi Manajemen Digital. Apa kegunaannya bagi organisasi, apa kontribusinya bagi perusahaan, dan terutama perusahaan digital ya, karena namanya Sistem Informasi Manajemen Digital, kan gitu. Nah, lalu pertemuan pertama ini juga berisi penjelasan mengenai silabus, kontrak kuliah, peraturan-peraturan, dan sistem penilaiannya bagaimana selama 1 semester ke depan. Nah, oke, kita langsung saja ke materinya. Ntar saya share screen dulu. Uh, Oke, ini dia. Oke, kelihatan ya guys. Nah, Sistem Informasi Manajemen Digital. Oke, sebentar sini dulu. Oke, nah kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, nah nama saya Rizky Eka Febriansyah, biasa dipanggil Rizky. Dan untuk pendidikan saya tempuh pada tahun 2007-2011 S1 ya, di Institut Manajemen Bisnis. Kalau sekarang namanya sudah berubah Universitas Telkom Bandung. Dulu saya mengambil jurusan manajemen bisnis. Dan kuliah S2 saya ambil pada Universitas Airlangga tahun 2013 masuk, 2015 lulus. Jadi mengambil pada jurusan ilmu manajemen atau sains manajemen. Nah, untuk pengalaman kerja saya pernah bekerja pada PT Telkom Indonesia. Dulu ya di Surabaya gitu ya. Waktu itu saya kerja sambil kuliah, jadi paginya kerja, malamnya kuliah. Dan waktu tesis saya harus memilih. Saya fokus pada tesis saya atau saya fokus pada pekerjaan saya. Karena kedua hal tersebut tidak saya pada waktu itu yakin tidak bisa saya jalankan secara bersamaan. Akhirnya saya lebih memilih studi saya menyelesaikan tesis saya. Ya karena waktu itu saya masih belum karyawan tetap ya, masih karyawan percobaan. Dengan harapan waktu sudah lulus saya mendapatkan rezeki yang lebih baik. Nah, waktu saya sudah lulus, sudah wisuda S2, sebelum wisuda, sudah yudisium waktu itu saya juga pernah mengikuti program magang dosen di Universitas Airlangga. Jadi saya pernah mengajar 1 semester di sana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mengajar 1 semester pada tahun 2014 sampai 2015. Nah, pada waktu program magang saya belum berakhir, pada tahun 2015 saya keterima di UMSIDA sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, dan sekarang alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Anda semua di program Kampus Merdeka, mahasiswa-mahasiswa dari seluruh pelosok Indonesia, mahasiswa yang luar biasa, dan semoga
mahasiswa yang tergabung pada kelas ini nanti bisa segera sukses di masa depan karena Anda luar biasa. Oke. Nah, di sini ada kontak saya dan nomor handphone dan alamat email. Jadi silakan waktu Anda ingin bertanya-tanya atau Anda memiliki saran dan kritik, mungkin bisa langsung ke saya. Kok kritik takut Pak nanti nilainya dikurangi? Enggak, justru saya senang dikritik karena kritik itu kan bagian dari pembelajaran bagi saya. Artinya jika ada kritik yang masuk, saya sebisa mungkin tanggapi dengan positif sehingga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nah, lalu mengenai bobot penilaian nih guys. Jadi saya memiliki 5 komponen penilaian, yaitu keaktifan, presensi mahasiswa, tugas mandiri dan kelompok, UTS, dan UAS. Jadi dalam keaktifan di sini bobotnya 12,5%. Jadi dalam keaktifan ini saya ambil biasanya pada yang pertama dalam kelas virtual, biasanya saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke mahasiswa saya. Nah, waktu mahasiswa saya bisa menjawab ini jawaban yang dikemukakan itu bisa benar atau bisa benar banget gitu ya. Yang penting dia mahasiswanya berani menyatakan pendapatnya, jawabannya. Nah, maka mahasiswa tersebut sudah akan mendapat nilai poin keaktifan. Jadi tidak perlu takut salah, tidak perlu malu-malu juga, silakan waktu saya bertanya, silakan dijawab semampu Anda. Lalu Anda akan mendapatkan nilai poin keaktifan. Semakin aktif Anda, semakin besar juga nilainya. Nah, lalu yang kedua adalah presensi, bobotnya sama 12,5%. Jadi Anda yang selalu masuk terus dengan teman Anda yang masuknya alfa sekali, alfa 2 kali, atau alfa 3 kali gitu ya, tentu saja nilainya akan berbeda. Karena setiap presensi memiliki bobot penilaiannya masing-masing. Lalu tugas mandiri dan kelompok. Tugas mandiri dan kelompok ini bobotnya 25%, hampir sama seperti UTS dan UAS. Jadi tugas mandiri dan kelompok ini ada 2 jenis ya tugasnya. Ada tugas mingguan dan ada tugas presentasi. Kalau tugas mingguan ini dilakukan secara individu, dilakukan selama 6 kali dalam 1 semester, dan insya Allah diberikan sebelum UTS dan sesudah UTS. Jadi mungkin sebelum UTS ada 3 kali tugas dan setelah UTS ada 3 kali tugas pula. Insya Allah hanya 6 kali, nggak lebih. Tapi kalau lebih anggaplah bonus ya. Nah, lalu yang kedua adalah presentasi. Ini dilakukan secara berkelompok. Diadakan 13 kali dalam 1 semester. Nah, biasanya dalam kelas normal, biasanya kelas-kelas saya ini saya bagi mahasiswanya menjadi 13 kelompok dan masing-masing kelompok akan melakukan presentasi sesuai dengan materi atau silabus yang setelah ditentukan. Nah, tetapi karena kelas Anda ini karena kita belum bisa bertemu dengan menggunakan kelas virtual, jadi sistem pelajarannya masih terpisah dengan mahasiswa yang ada di kampus saya. Nah, jadi kan sistemnya di kelas PMMDN ini kan Anda juga Anda beserta mahasiswa yang kelas yang saya ajar di universitas asal saya itu kan jadi satu ya, bergabung jadi satu gitu kan. Nah, tapi karena masalah jadwal yang sangat sulit sekali untuk disatukan, jadi untuk presentasinya nanti Anda akan saya bagi menjadi 2 kelompok saja. Ini ada ketua kelasnya nggak sih untuk kelas sistem informasi manajemen digital ini? Kalau dari berdasarkan adminnya di sini ada Mbak Raselita, ada Mbak Ida Nurlela ya yang mahasiswa ya. Nah, mungkin bisa nih ya nanti dibagi Mbak Raselita saja deh. Saya tunjuk ketua kelasnya. Jadi nanti dibagi ada berapa mahasiswa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang tergabung dalam grup ya. Jadi nanti mungkin bisa dibagi 2 kelompok saja. Ada yang 4, ada yang 5 gitu ya.
Lalu Anda membuat resume materi serta membuat PowerPoint perkuliahan. Nah, karena kelompoknya ada 13, jadi ini mungkin saya bebaskan ya. Ada 13 materi, nanti di silabusnya saya bebaskan Anda untuk memilih materi yang ingin Anda bawakan. Nah, jadi dalam 13 Anda pilih, bebas Anda pilih mau dari materi ke minggu kedua atau dari minggu kedua 3, 4, 5 sampai materi ke minggu ke-15, Anda bebas. Yang jelas Anda memiliki tugas presentasi untuk kelompok, untuk 2 kelompok yang akan dibentuk di kelas Anda ini ya, memiliki tugas presentasi dan membuat resume materi. Nah, untuk pertemuannya saya bebaskan. Untuk pertemuan misalnya kelompok 1 milih kelompok 2. Kelompok 1 memilih materi minggu kedua dan kelompok 3 memilih materi minggu ke 4 misalnya. Nah, sisanya bagaimana, Pak? Nanti sisanya pertemuan lainnya nanti akan saya sharing juga, mungkin pelajaran video presentasi atau rekaman ini ya, rekaman pembelajaran dalam kelas virtual saya di mahasiswa saya yang kebetulan mengadakan ini kelas virtual, akan saya share di sana sehingga Anda tetap bisa mendapatkan materi perkuliahannya meski lewat video. Nah, tetapi saya mengharapkan kita bisa ketemu secara langsung di kelas virtual sih, tidak menggunakan video, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, kontak saya via WhatsApp saja. Nanti saya akan jelaskan sampai Anda jelas. Oke. Nah, ini untuk tata tertib ya guys. Nah, untuk tata tertibnya ini, kalau kelas virtualnya diadakan sih sebenarnya, tapi kalau dengan pertemuan e-learning ini, dengan pertemuan secara online ini, saya biasanya memiliki 2 metode. Yang pertama, kelas saya dan mahasiswa bisa bertemu secara langsung di kelas virtual seperti Gmeet atau dengan menggunakan Zoom. Nah, di sana kelas berjalan seperti biasa. Nah, metode kedua, saya cukup menggunakan e-learningnya saja. Dengan menggunakan e-learning, nanti materinya saya share di sana, saya sertakan forum diskusi, saya juga buat forum tugasnya, nanti Anda bisa ngecek tugas dan mengumpulkan tugasnya di sana, saya sertakan kuis, lalu ya seperti kelas e-learning pada umumnya. Nah, jadi bisa dengan 2 metode tersebut, dengan menggunakan e-learning, dengan menggunakan kelas virtual. Nah, jika pertemuannya diadakan secara kelas virtual dengan menggunakan Zoom atau Gmeet, maka ini adalah tata tertib yang berlaku. Nah, ini juga berlaku bagi Anda jika pertemuannya dilakukan secara virtual. Nah, tata tertib. Yang pertama, jadi mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% perkuliahan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti UAS dan UTS. Dan saya berhak memberikan langsung nilai E. Meskipun mahasiswa tersebut sudah ikut presentasi, sudah mengerjakan tugas, sudah buat video, sudah ikut UTS dan UAS, tetap akan saya berikan nilai E. Ya, Pak, bagaimana kalau misalnya saya ada keperluan tertentu sehingga saya tidak bisa mengikuti pelajaran lebih daripada sehingga absen saya kurang dari 75%. Nah, 75% ini artinya dari 16 kali pertemuan ya, Anda wajib mengikuti 13 kali. 3-nya kalau bisa ikut semua sih. 3-nya diperbolehkan Anda bisa gunakan untuk misalnya tidak hadir gitu ya. Jadi kasarannya itu jatah bolos. Tapi kalau bisa jangan digunakan. Kalau bisa masuk terus 16 kali pertemuan. Oke. Nah, kalau misalnya ada keperluan yang mendesak atau ada urusan yang mendesak, saya akan berikan izin. Tidak apa-apa meninggalkan kelas saya lebih daripada 3 kali. Atas alasan yang pertama sakit, 2 bekerja, atau yang ketiga urusan keluarga.
Nah, tapi kalau sakit atau bekerja harus ada surat izinnya ya, kalau misalnya ketemu secara virtual. Jadi kalau sakit dan bekerja harus ada surat izin, sakit harus ada surat izin dari dokter, bekerja harus ada surat izin dari perusahaan. Yang menjelaskan bahwa hari ini jam segini saya tidak bisa mengikuti perkuliahan karena bekerja atau sakit. Atau bisa urusan keluarga. Urusan keluarga ini yang toleransi ketidakhadirannya hanya pada urusan pernikahan. Ya kali kok Anda mau menikah saya larang-larang, oh nggak usah nikah, kuliah aja, ya saya dong yang berdosa. Justru kalau Anda menikah saya akan doakan. Semoga sakinah mawadah warahmah. Nah, lalu yang kedua adalah musibah yang terjadi pada keluarga inti. Keluarga inti ini artinya ayah, ibu, adik, kakak gitu ya. Ya semoga waktu kita menjalani perkuliahan ini keluarga kita sehat-sehat, nggak ada permasalahan apapun, sejahtera semuanya, sehingga kita bisa fokus ke perkuliahan. Amin. Nah, Pak, bagaimana kalau selain ada urusan lain? Silakan WhatsApp ke saya, hubungi saya. Kalau alasannya cukup urgent, menurut saya cukup urgent, maka absennya akan saya izinnya akan saya berikan. Jika saya anggap kurang urgent, ya maka silahkan gunakan jatah membolosnya sebanyak 3 kali. Tapi sekali lagi, kalau bisa Anda masuk terus ya, masuk terus selama 16 kali pertemuan tanpa alfa. Oke. Nah, untuk yang kedua, keterlambatan masuk kelas, mahasiswa masuk kelas hanya diizinkan 30 menit dari jadwal. Nah, lewat dari 30 menit, mahasiswa tetap boleh masuk, boleh mengikuti perkuliahan, tetapi tidak mendapatkan absen. Dan hati-hati kalau tidak mendapatkan absen, artinya Anda dihitung alfa, dan jika alfanya lebih daripada 3 kali, maka kembali ke poin 1 ya. Saya berhak memberikan nilai E. Nah, kenapa kok saya strict sekali soal kedisiplinan? Nah, jadi dalam kedisiplinan ini saya memiliki filosofis bahwa jika kedisiplinan Anda sudah terlatih, maka kesuksesan di masa depan hanya tinggal menunggu waktu. Nah, mungkin materi yang saya berikan ini mungkin akan Anda lupakan 5 sampai mungkin tahun depan, atau paling lama 5 sampai 10 tahun ke depan lah. Tetapi kedisiplinan yang sudah terlatih sejak Anda masih kuliah seperti ini akan bertahan jauh di masa depan, sehingga akan berkontribusi positif terhadap masa depan Anda. Ya, saya ingin Anda semua sukses, Anda semua karirnya bisa berjalan tanpa hambatan, sukses selalu. Maka saya berkeinginan agar bisa melatih Anda lewat absen dan waktu keterlambatan ini. Ya, semoga bisa berguna bagi ini ya. Oke. Nah, kita kini masuk ke sekilas materinya ya, tentang apa itu sistem informasi manajemen. Nah, terdapat beberapa pendapat yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama adalah pendapatnya Scanlan and Keys di tahun 1998 yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem formal mengenai hal pelaporan, penggolongan, dan penyebaran informasi kepada orang-orang yang tepat dalam sebuah organisasi. Nah, sementara pendapatnya Loudon pada tahun 2010 berpendapat bahwa sistem informasi adalah sebuah komponen yang saling bekerja satu sama lain untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi untuk mendukung kegiatan pada sebuah organisasi, seperti pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah, dan juga visualisasi dari organisasi. Nah, jadi tujuan utama penggunaan sistem informasi manajemen ini, jika disimpulkan dari dua pendapat tersebut ya, ada sistem informasi manajemen adalah untuk menghasilkan output atau informasi dengan mengolah input yang biasanya berupa data dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan spesifik dalam sebuah kegiatan manajemen secara efektif dan menyebarkan informasi tersebut secara akurat.
Nah, jadi sistem informasi manajemen ini adalah bagaimana organisasi melakukan penyebaran informasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, kenapa kok informasi harus disebar? Karena informasi sangat berkaitan dengan kualitas pengambilan keputusan yang ada di organisasi. Semakin cepat, semakin menyeluruh informasi dapat disebar di organisasi, dan di mana informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang yang tepat, yang membutuhkan, orang yang bertanggung jawab pada informasi tersebut, maka akan semakin efektif pula keputusan-keputusan strategik yang akan dihasilkan oleh pengambil keputusan di perusahaan tersebut. Nah, Pak, kalau penyebaran informasi kan nggak perlu dengan bantuan komputer. Oh, kata siapa? Justru dengan penggunaan komputer, maka penyebaran informasi itu dapat dengan mudah dilakukan gitu ya, sehingga informasi bisa dimanfaatkan secara lebih bernilai ekonomis bagi si pengambil keputusan di perusahaan tersebut. Bayangkan kalau nggak menggunakan sistem informasi, tidak menggunakan komputer. Nah, misalnya Anda bekerja di Surabaya, misalnya kantor pusat Anda ada di Jakarta. Nah, kalau tidak menggunakan komputer, berarti waktu kantor pusat mendata di tempat Anda di Surabaya, ya maka Anda yang bertanggung jawab di kantor Surabaya harus berjalan ke, atau ya harus berkendara, bukan berjalan jalan kaki gitu, bukan ya. Ya, Anda harus menempuh perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Perlu banyak waktu. Paling nggak naik pesawat saja 1 jam. Nah, bagaimana kalau 1 jam itu informasinya sudah tidak relevan, misalnya. Nah, dengan menggunakan sistem informasi, maka jarak atau waktu tersebut itu bisa dihilangkan. Dengan klik tombol ini, tombol itu, maka informasi sudah tersebar di dalam sistem yang ada pada sebuah organisasi, sehingga dan sistem tersebut akan mendistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi Anda bisa lihat di slide-nya pada gambar sebelah kanan ini ya. Saya jelaskan, saya tambahkan lagi yang dengan penjelasan yang ada di PowerPoint. Jadi sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem berbasis teknologi komputer yang menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi yang bersangkutan dapat dilakukan secara efektif. Nah, sistem seperti yang sudah dijelaskan, sistem informasi ini menggunakan jaringan komputer. Dan dalam mengelola informasi dan mengelola data sehingga dapat dihasilkan sebuah informasi, biasanya akan menggunakan database. Database ini tempat di mana data disimpan ya, sehingga dalam database ini proses input dan outputnya itu bisa dilakukan dan tersimpan di dalam database, lalu dari database atau komputer tersebut akan didistribusikan ke seluruh organisasi, terutama kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut. Dan dengan bantuan komputer pula lah, informasi tersebut bisa terjaga dari siapa? Ya dari orang-orang yang tak bertanggung jawab, karena dalam sistem informasi, dalam komputer atau dalam database tersebut biasanya akan memiliki pelindung virtual, sehingga orang-orang yang tidak memiliki akses yaitu tidak bisa mendapatkan informasi di dalam sistem informasi manajemen. Nah, sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu manfaat sistem informasi manajemen bagi bisnis atau perusahaan. Nah, terdapat 5 garis besar manfaat. Yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, ini salah satu keuntungan pengaplikasian SIM di dalam perusahaan. Kenapa kok bisa mendukung pengambilan keputusan? Karena dalam sistem informasi manajemen yang di dalamnya dilengkapi oleh database, database ini berguna sebagai penyimpanan, pemrosesan, dan pendistribusian. Sehingga
dapat memudahkan akses data yang telah disediakan oleh database atau sistem komputer tersebut secara akurat dan real time bagi para user, bagi para penggunanya. Nah, sehingga para manajer, para pengambil keputusan yang berkepentingan untuk merumuskan keputusan, terutama keputusan manajerial setingkat middle dan top management, itu bisa mendapatkan datanya secara akurat, secara real time, secara mudah dengan menggunakan sistem informasi manajemen, sehingga akan meningkatkan mutu dari hasil dari pengambilan keputusan tersebut, rencana strategisnya. Nah, yang kedua adalah memenangkan persaingan dengan kompetitor. Nah, ini juga dampak yang bisa terjadi saat perusahaan mengaplikasikan sistem informasi manajemen. Kenapa kok bisa memenangkan persaingan? Karena dalam memenangkan persaingan di sebuah pasar, perusahaan yang paling cepat merespon perubahan dalam permintaan pasar itulah yang akan memenangkan persaingan. Nah, sistem informasi manajemen ini tadi sudah dijelaskan bahwa membantu dalam persebaran data, pemrosesan data, dan penyimpanan data. Nah, sehingga menambah mutu dari pengambilan keputusan. Bukan hanya menambah mutu saja, tapi juga menambah kecepatan pengambilan keputusan tersebut. Karena menghemat waktu juga. Nah, karena dengan penggunaan sistem informasi ini, jarak itu tidak menjadi halangan. Ya kan, karena dalam satu sistem perkantoran, meskipun lokasinya berbeda-beda, misalnya dari kantor pusatnya di Jakarta, lalu kantor cabangnya di Surabaya, jarak tersebut tidak menjadi masalah karena terhubung pada satu sistem informasi manajemen. Nah, sehingga data atau informasi dapat disebarkan secara cepat dan akurat ke yang membutuhkan. Sehingga membuat perusahaan akan lebih responsif dalam merumuskan kebijakan. Dan kebijakan tersebut akan berguna bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan, adaptif terhadap perubahan. Nah, itu ya. Dan yang nomor 3 adalah meningkatkan koordinasi di antara departemen. Nah, ini juga sudah jelas. Karena di dalam perusahaan bisnis, terutama mungkin perusahaan digital ya, perusahaan tersebut memiliki beberapa departemen yang menjalankan tugasnya masing-masing. Ada departemen pemasaran, ada departemen keuangan dan akuntansi, ada departemen manufaktur atau produksi, dan departemen-departemen lain. Nah, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan setiap departemen dengan baik. Sistem informasi manajemen di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Ya, karena saling terhubung ya dengan satu sistem komputer, sistem informasi manajemen, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan baik. Tadi juga poin nomor 2 sudah dijelaskan, jarak tidak menjadi masalah. Nah, sehingga waktu kantor sebuah divisi atau departemen itu berlainan jarak atau berlainan demografi, berlainan tempat, maka itu juga tidak menjadi masalah karena terhubung dengan satu sistem. Sehingga sudah jelas akan meningkatkan koordinasi. Lalu yang keempat adalah membangun sumber informasi strategis. Nah, sumber informasi strategis ini sumber informasi seperti apa? Sumber informasi strategis ini disusun melalui data-data dari masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Pak, apa gunanya menyimpan data dari masa lalu? Dan data dari masa lalu ini biasanya akan digunakan sebagai landasan pembuatan keputusan untuk strategi di masa yang sekarang. Dan sementara strategi yang ada di masa sekarang ini biasanya akan digunakan sebagai landasan untuk membuat strategi di masa depan. Jadi akan saling berhubungan. Jadi sumber informasi strategis ini dapat disimpan dalam satu sistem informasi manajemen. Datanya tersimpan rapi. Pak, bagaimana caranya menyimpan data dari masa depan? Dengan menggunakan forecasting. Apakah sistem informasi manajemen dilengkapi dengan kemampuan untuk forecasting atau untuk membuat model matematis atau untuk membuat peramalan? Peramalan di sini maksudnya bukan menggunakan bola kristal gitu, bukan ya, tapi peramalan dengan menggunakan teknik manajemen science. Teknik yaitu teknik meramalkan keadaan ke depan, melihat keadaan di masa depan dengan menggunakan teknik statistik atau teknik
matematis. Apakah sistem informasi manajemen dapat melakukan hal tersebut? Bisa. Karena kan dengan komputer sudah semakin canggih komputernya, maka membuat atau memperhitungkan model matematis itu bukan masalah. Nah, sehingga sistem informasi manajemen ini juga dapat berfungsi sebagai membangun sumber informasi strategis karena data dari masa lalu, data dari masa sekarang, dan data dari masa depan tersimpan dalam satu sistem database. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh para user atau orang yang memiliki urgensi untuk menggunakan data tersebut. Nah, yang nomor 5 adalah mempercepat proses inovasi di dalam bisnis. Kenapa kok sistem informasi bisa mempercepat proses inovasi? Inovasi itu biasanya tidak lahir dari satu orang atau satu divisi atau satu departemen. Biasanya proses inovasi yang terdapat di dalam organisasi ini menyangkut banyak orang atau menyangkut banyak departemen. Nah, misalkan saja desain produk yang ramah lingkungan misalnya. Nah, apakah itu desain produk itu hanya desain produk yang ramah lingkungan itu seperti apa? Ya contohnya misalnya seperti itu ya, yang ramah lingkungan, desain yang ramah lingkungan. Nah, apakah desain produk itu hanya tugasnya dari manajemen pemasaran saja? Apakah dilahirkan dari manajemen pemasaran saja? Enggak. Bisa saja divisi-divisi yang terkait selain divisi pemasaran dalam perumusan inovasi dalam bentuk desain produk itu bukan hanya divisi pemasarannya saja, tapi terkait divisi operasional mungkin atau dari divisi pemasaran, keuangan mungkin. Nah, hubungan antara orang-orang yang memiliki ide atau departemen yang memiliki ide dikoordinasikan dengan sistem informasi manajemen sehingga berwujud menjadi satu inovasi yang dapat membantu perusahaan dalam bertahan hidup di masa depan yang tidak pasti. Nah, jadi dalam inovasi ini kata kuncinya adalah koordinasi dan ide. Dan koordinasi dan ide berupa informasi atau data ya, bisa dilakukan atau bisa dibantu dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang baik di dalam perusahaan. Bisa disebarkan, bisa diolah, bisa disimpan, atau bisa didistribusikan. Nah, itu merupakan salah satu manfaat kenapa perusahaan menggunakan sistem informasi manajemen. Nah, ini ya 5 manfaatnya secara garis besar. Nanti untuk lebih detailnya nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan ke depannya untuk manfaatnya ini nanti. Karena ini kan pertemuan ke-1 masih kulit luarnya ya. Oke, lanjut. Oke, konsep dasar informasi. Informasi adalah hasil olahan data sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dari pimpinan. Apakah pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan tanpa informasi? Tidak. Jadi informasi ini kalau dalam mobil ya, dalam mobil atau motor diibaratkan jika mobil atau motor tersebut adalah keputusan strategik, maka informasi ini merupakan bahan bakunya, merupakan bensinnya. Kalau nggak ada bensinnya, nggak ada bahan bakarnya, maka mobil atau motor nggak bisa jalan. Artinya, pengambilan keputusan dalam keputusan strategik tidak akan bisa dilakukan tanpa informasi yang valid, yang benar, yang relevan. Nah, sistem informasi manajemen tadi sudah dijelaskan dapat mendistribusikan atau memproses informasi dengan cepat, dengan relevan, dan dengan akurat. Nah, dalam beberapa referensi disebutkan fungsi utama informasi adalah meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. Dan yang kedua adalah mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakpastian, uncertainty, ini merupakan salah satu musuh utama dalam perjalanan bisnis seseorang atau
perusahaan. Nah, karena ketidakpastian atau uncertainty ini merupakan halangan bagi perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan laba atau mempertahankan eksistensi bisnisnya. Tujuan perusahaan atau orang untuk berbisnis itu kan yang pertama adalah mendapatkan laba ya. Nah, jika kondisinya tidak terus mengalami ketidakpastian, maka kemampuan perusahaan atau seseorang mendapatkan laba itu juga akan berkurang. Nah, kenapa kok informasi di sini disebutkan dapat mengurangi ketidakpastian? Ya karena informasi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambilan keputusan dapat ditentukan secara lebih baik dan lebih akurat. Selain itu, informasi juga memberikan standar, aturan, maupun indikator bagi pengambil keputusan untuk membuat keputusan secara tepat dan lebih baik. Nah, dikatakan bahwa dengan informasi yang relevan, yang akurat, pengambilan keputusan akan bernilai lebih baik. Nah, jadi dapat dibayangkan ya bagaimana krusialnya penggunaan sistem informasi ini dalam sebuah perusahaan, terutama di saat sekarang ini teknologi menjadi semakin canggih dan ke depan pun akan lebih canggih lagi jika perusahaan tidak menerapkan tidak menerapkan sistem informasi manajemen yang baik di dalam perusahaannya, maka ia akan tertinggal dari kompetitornya. Jadi speed is the key to success. Kecepatan adalah kunci untuk sukses. Bukan hanya berlaku bagi seorang pebisnis ya, tapi juga berlaku bagi perusahaan, terutama perusahaan digital. Semakin cepat ia memproses informasi, menjadikannya sebagai sebuah landasan keputusan, maka akan semakin responsif dia terhadap perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Nah, lanjut. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisa sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dengan tipe keputusan yang diambilnya. Nah, menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi, tingkatan manajerial itu dibagi menjadi 3 dalam bentuk piramid seperti yang gambar di bawahnya ini ya. Ada manajemen tingkat bawah atau low management, ada middle management, dan ada top management. Nah, top management ini biasanya berisi direktur, wakil direktur, atau eksekutif. Sementara manajemen tingkat menengah diisi oleh kepala divisi, kepala cabang, dan lain sebagainya. Sementara low management ini adalah supervisor atau manajer dini. Nah, masing-masing tingkat manajemen ini memiliki kebutuhan data yang berbeda. Nah, datanya biasanya ini berupa data dari akuntansi, pemasaran, manajemen persediaan, manajemen SDM, distribusi, pembelian, kekayaan, analisis kredit, dan lain sebagainya. Nah, padahal klasifikasinya sama loh. Kalau Anda lihat di yang sebelah kanan ya, gambar kotak sebelah kanan, masing-masing misalnya sistem informasi akuntansi atau keuangan. Nah, datanya sama berupa angka, aset, atau data keuangan dari organisasi, tetapi kebutuhan untuk masing-masing tingkat itu berbeda. Manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah itu memiliki, meskipun datanya sama-sama akuntansi atau keuangan, tapi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda. Nah, kalau tidak menggunakan sistem komputer, maka akan lama sekali untuk memilah-milah datanya. Manajemen tingkat bawah membutuhkan data A, manajemen tingkat menengah membutuhkan data B, manajemen tingkat atas membutuhkan data C. Nah, dengan menggunakan sistem komputer, data tersebut dapat dipilah-pilah dengan otomatis secara mudah dan didistribusikan secara cepat pula. Nah, itulah yang akan menjadi keuntungan ya bagi sebuah organisasi yang dapat mengaplikasikan sistem informasi manajemen dengan baik. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah area fungsional sistem informasi manajemen. Sebenarnya ada empat area atau empat area fungsi ya, yaitu sistem informasi pemasaran atau marketing information system yang berwarna merah paling sebelah kiri. Lalu yang sebelahnya itu adalah sistem informasi manufaktur atau manufacture information system. Yang warna hijau adalah sistem informasi akuntansi dan keuangan. Dan yang sebelah warna yang paling kanan, warna abu-abu atau warna ungu nih, itu merupakan sistem informasi sumber daya manusia. Nah, dan masing-masing ini ya, karena masing-masing tingkatan karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, maka data-data yang digunakan atau informasi yang digunakan juga berbeda. Nah, pemilahan data tersebut seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya akan bisa menjadi semakin cepat, dan diproses semakin baik dan didistribusikan secara tepat pula, sehingga membantu pengambilan keputusan baik dari keputusan operasional atau keputusan manajerial, sehingga akan menghasilkan keputusan yang akan lebih baik lagi dalam pemecahan permasalahan yang ditemui. Nah, kalau dalam sistem informasi manajemen yang tanpa digital ya, sistem informasi manajemen digital ini merupakan kurikulum baru kalau di kampus saya. Di kurikulum yang lama namanya itu sistem informasi manajemen saja. Sekarang ada embel-embel digitalnya karena mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau di kurikulum yang lama, sistem informasi manajemen, kita akan mempelajari empat fungsional ini ya. HRIS, Human Resource Information System, MIS, Manufacturing Information System, FIS, Finance Information System, dan MIS lagi, Marketing Information System. Jadi sama-sama MIS-nya, manufaktur sama marketing. Nah, kita akan mempelajari keempatnya sekaligus. Tetapi waktu Anda perhatikan silabusnya, di sini nanti kita hanya akan mempelajari ini ya, cuman marketing, manufaktur, sama finance. HRD-nya kemana? Human resource-nya kemana? Nah, karena ini perusahaan digital ya, kebanyakan perusahaan digital itu merupakan perusahaan startup. Dan perusahaan startup itu merupakan perusahaan yang hanya sedikit memiliki sumber daya manusia. Jadi komposisinya, kalau perusahaan besar, komposisi teknologi dan teknologi sama sumber daya manusianya itu biasanya 30 sampai 30 teknologi, 70%-nya adalah manusia. Tetapi dalam perusahaan startup 90%-nya adalah memanfaatkan teknologi. 10%-nya hanya 10% atau bahkan kurang itu baru sumber daya manusia. Jadi jika dalam perusahaan digital mempelajari Human Resource Information System ini tidak begitu signifikan dampaknya terhadap perusahaan digital. Contohnya seperti apa? Ya seperti saya sebut merek ya, Gojek misalnya. Nah, Gojek awalnya itu merupakan perusahaan digital dan karyawannya itu bisa dihitung dengan jari. Nah, Pak, sekarang kan karyawan sudah banyak ya. Sekarang Gojek sudah bukan merupakan perusahaan startup lagi, meskipun masih perusahaan digital, tapi sekarang sudah berbentuk korporat. Jadi skalanya sudah lebih besar. Nah, kita sekarang fokus materi kita ini hanya fokus kepada perusahaan digital, terutama pada perusahaan startup, di mana perusahaan startup ini karyawannya kecil sehingga belum begitu memerlukan sistem informasi sumber daya manusia. Oke. Nah, materinya cukup sekian. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan jangan malu-malu bertanya, akan saya sediakan forum diskusi. Jadi silahkan dimanfaatkan forum diskusi tersebut, karena kita mungkin pembelajarannya hanya melalui ini ya, sementara hanya melalui video dulu. Jadi waktu Anda terdapat pertanyaan, apapun pertanyaannya,
silakan tuliskan di forum diskusinya. Nanti akan saya sediakan forumnya. Tulis nama Anda dan pertanyaan Anda. Insya Allah akan saya jawab. Saya jawab dengan merespon langsung dengan menggunakan ini ya, dengan langsung ya, dengan jawaban langsung saya ketik di sana di forumnya, atau saya akan balas dengan menggunakan video. Jadi pertanyaan Anda saya baca, lalu jawabannya juga akan saya baca, lalu saya rekamannya akan saya upload di e-learningnya nanti. Oke, gitu saja guys materinya. Jadi jika ada pertanyaan seputar materi, silakan tuliskan di forum diskusinya. Tapi jika ada pertanyaan yang general, seperti seperti teknis kelompoknya nanti seperti apa, silakan WhatsApp saya, WA saya di dalam grup ya. Oke, terima kasih. Materi minggu ke-1 saya cukupkan sampai sekian. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf sekali. Dan kita ketemu lagi pada pekan depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.